Yeay! Jadi, kita belum lama ini baru pulang dari Jepang. Beberapa video udah kita upload juga keseruan kita di Jepang gitu kan. Nah, kali ini kita mau ngebahas tips and trick buat first timer yang mungkin teman-teman yang nonton mau ke Jepang atau ada rencana mau ke Jepang atau deket-deket ini mau ke Jepang. Nah, bisa nonton video ini gitu. Kita akan bagi-bagi tips and trick 10 ya 10 tips and trick apa aja sih yang harus dilakukan untuk beginners gitu. Dari based on pengalaman kita ya. Selama di Jepang tuh kita 11 hari gitu kan. Kyoto Tokyo kita 11 hari dan itu 12 kita 12 itu sama perjalanannya. Itu kita kumpulin, kita rangkum jadi satu video. Yang pertama adalah gunakan running shoes. Oke. Ya, ini tuh entah kitanya yang kurang research atau emang banyak yang gak ngasih tahu terkait hal ini gitu ya. Tapi kita baru nyadarin sebenarnya kemarin pas kita ke Jepang itu tuh kita pakai sepatu. Iya kan? Kita taunya cuma harus pakai sepatu yang nyaman. Iya. Yang beneran sepatu. Yang dimana kita udah ngikutin itu sih. Kita pakai sepatu yang emang bisa dibilang ya. Emang yang sepatu biasa kita jalan. Kita jalan-jalan gitu. Kayak sneakers gitu sneakers banget lah gitu. Tapi ternyata pas di sana sehari 2 hari kita sadar kalau memang itu gak cukup. Iya betul. Padahal itu kalau di Jakarta ya itu sangat cukup sekali. Iya, sebenarnya sepatunya itu tuh udah sering kita pakai juga kalau di Jakarta ya. Maksudnya kayak emang itu sepatu daily yang kita pakai untuk kayak keluar rumah gitu. Nah, akhirnya kita pakai lah itu ke Jepang dengan asumsi kayak oh ya udahlah masih fine gitu kan. Terus emang sih kita tahu di sana tuh bakal banyak jalan juga dan beberapa orang yang video yang kita tonton juga itu tuh kayak bilang kayak di sana tuh minimal banget jalan tuh 15.000 langkah gitu kan. Kita mikir kayak oh yaudah fine lah gitu kan pakai sepatu, asalkan pakai sepatu. Apalagi kalau aku kan kadang keluar tuh pakai wedges gitu kan. Nah itu tuh udah aku kayak ini udah nggak mungkin aku bawa gitu kan. Akhirnya kita baru pakai sepatu dan turns out ternyata itu menurut kita tuh satu kesalahan. Gak salah sih, bukan salah, kayak kurang tepat aja sih pakai sneakers gitu. Lebih ke better buat kalian yang mau ke Jepang itu tuh pakai running shoes kalau bisa. Sepatu lari. Bukan kalau bisa, emang kayaknya harus pakai itu. Kenapa kayak gitu? Karena mengurangi sakit kaki gitu loh. Karena kalau misalnya buat kita personal tuh sakitnya itu tuh bukan di bukan di badan gitu ya, tapi tuh kayak di telapak kaki gitu loh. Karena pijakannya tuh nggak seempuk atau seenak kalau pakai sepatu olahraga gitu, sepatu lari gitu kan. Jadi kayak sehari tuh masih fine tuh, masih nggak apa-apa. Hari kedua tuh udah mulai berasa tuh kaki sakit banget kan. Karena hari pertama 20.000 langkah, hari kedua juga 20.000 langkah. Iya. Jadi memang pasti sakit. Kita bahkan sampai beli insole tambahan ya. Dan itu mungkin sedikit meredakan tapi nggak menyelesaikan masalah gitu. Iya, memang betul. dari awal harusnya pakai sepatu lari. Iya. Bahkan kita sepatu lari juga yang cushionnya tebal gitu sih. Bahkan kita tuh sebenarnya beli insole tambahan itu tuh kita udah nanya juga sama si orang pekerjaannya di sana lah, kayak kira-kira yang cocok buat jalan yang panjang kayak buat dipakai untuk jalan lama tuh yang mana enaknya. Dan itu tuh kayak ngaruh tapi nggak sengaruh itu banget gitu loh. Jadi better untuk di prepare di awal aja gitu. Nah sebenarnya sakitnya kaki ini tuh juga nyambung ke itinerary yang terlalu kompleks, kayak terlalu padat gitu ya. Overestimating lah. Iya. Itinerary. Betul. Kadang-kadang pas bikin kayak kita mau semuanya mumpung liburan, berangkatlah pagi jam 8 udah keluar dari penginapan, terus pulang misalkan malam jam 10 jam 11. Iya. Tapi memang ternyata itu terlalu over sih secara itinerary. Apalagi kalau buat yang first timer kan aku kan first timer juga kan. Itu tuh mikir kayak ini kesempatan nih di Jepang gitu kan, mau ke banyak tempat sekaligus gitu dalam satu waktu gitu kan. Soalnya sayang belum tentu tuh bisa ada kesempatan lagi
tahun depan, mungkin berpikir seperti itu gitu kan. Terus jadinya tuh kayak saat kan kebetulan kita baru tuh hari pertama dan hari kedua sampai hari ketiga sampai di Jepang itu tuh kita di Kyoto kan. Nah itu tuh kita packing banget gitu loh, hari ketiga hari itu di Kyoto gitu kan. Simply karena ya kayak tadi punya pemikiran kayak kayaknya ini belum tentu nih akan ada kesempatan seperti ini lagi. Jadi kayak itinerary-nya tuh packing gitu loh, dipadetin banget gitu. Dan bener hari pertama kan kita pakai untuk transport itu ya, dari bandara ke Kyoto tuh kan udah habis tuh untuk transport. Hari kedua dan ketiga di Kyoto itu tuh padat banget jadwal kita ya. Satu hari kita bisa pindah berapa tempat tuh, 6 tempat gitu kali ya, sekitaran segitu. Dan itu tuh kayak dari kita keluar tuh dari jam 8 dan pada saat itu tuh masih berpikir kayaknya ini kesiangan deh untuk keluar dari jam 8 gitu kan. Padahal tuh ya nggak apa-apa banget loh untuk nggak sepagi itu keluarnya gitu kan. Makanya banyak yang juga baru buka tuh jam 10. Sedangkan kayak restoran-restoran gitu-gitu tuh biasanya pada bukanya tuh jam 10 jam 11. Nah, memang tapi beberapa destinasi yang memang untuk wisatawan memang buka dari pagi gitu. Apalagi tuh kayak kita kan ke Fushiminari gitu kan. Itu tuh bahkan tuh ada yang nyaranin untuk kayak pagi aja gitu. Biar kayak lebih enak suasananya gitu-gitu kan. Terus kayak kita keluar jam 8 pada hari itu tuh kita udah mikir kayak kesiangan gitu. Terus kayak pulang malam gitu kan. Dan hari pertama kita udah 20.000 step. Ya udah 20.000 langkah. Itu belum berasa tuh kaki. Masih kayak fine gitu kan. Ini masih oke lah gitu kan. Nah terus hari kedua juga sama padatnya kayak hari pertama gitu kan. Itu juga kita sama-sama 20.000 langkah lagi hari kedua. Nah itu udah tuh malamnya udah kayak gak bisa ini. Udah. Tiap hari kita pakai koyo akhirnya. Tetap sakit gitu. Itu kayak kita harus beli. Kita akhirnya beli koyo. Padahal sebenarnya bawa koyo. Ini juga buat teman-teman juga kayak bawa koyo juga dari Indonesia gitu ya. Tapi kalau dari kita berdua kita bawa sebenarnya koyo sama Glika. Tapi entah kenapa tuh somehow gak ngaruh di kita gitu loh. Terus akhirnya yaudah kita tetap ke drugstore untuk beli koyo di sana. Dan itu kayak lumayan enak gitu. Maka dari itu pakai sepatu lari. Iya. Yang cushionnya tebel. Bukan yang buat race, bukan buat race ya. Yang buat ininya empuk gitu. Iya pokoknya kalau bisa tuh yang soles-nya tuh itu soles apa sih soles? Ya solnya itu tuh yang kayak yang empuk gitu loh, jangan diinjak tuh kayak agak mendelep ke dalam gitu loh, jangan yang rata ngerti gitu. Lah, itu mungkin yang ini lebih ngerti lah. Nah, yang kedua adalah gunakan IC card untuk transportasi. Karena IC card tuh praktis untuk kereta, untuk bus, dan untuk belanja juga di konbini. Iya betul, ini tuh jadi ini yang pertama kita lakuin pas kita sampai di airport gitu kan. Kebetulan kita touchdownnya itu tuh di Haneda. Kan. Nah sampai Haneda itu atau sampai Narita itu segera cari mesin IC card. IC card tuh kayak tap cash, e-tol lah, e-money di Indonesia gitu. Tapi lebih powerful gitulah ya, dan lebih cepat gitu. Iya, pokoknya sebenarnya uang elektronik lah gitu ya. Uang elektronik. Gitu. Nah tapi di sana tuh dibilangnya IC card gitu. Apapun ada Suica, ada Ikoka, banyak lah segala macam. Nah itu segera beli gitu. Pas nyampe sana langsung beli gitu. Iya karena itu tuh nggak cuman bisa dipakai buat transport juga. Sebenarnya sama kayak uang elektronik di Indonesia sih, bisa dipakai buat jajan juga di konbini segala macam. Tapi memang di sana jarang ada tiket yang satuan gitu. Sama kayak di Indonesia juga sebenarnya kan juga udah mulai transportasi umum kan udah pada pakai kartu semua. Nah itu tuh segera beli IC card di sana gitu sampai di bandara gitu. Penting banget ya. Iya penting banget. Soalnya daripada apa sih namanya tuh yang berapa day pass itu? Iya. Apa sih namanya? Ada lah kayak karcis day karcis kayak misalnya untuk tiket untuk beberapa hari gitu. Itu menurut kita agak overpriced ya sebenarnya. Kalau untuk liburan yang cuma kayak 2 minggu gitu agak terlalu overpriced sih. Iya juga sih. Kecuali kayak banyak pindah kota itu lain cerita lah. Tapi kalau di itu doang mah. Iya. Sama kalau misalnya itu mungkin ini juga kayak kayak kalau kita tuh kan cuman Kyoto doang ya. Jadi kita nggak pakai JR Pass gitu. Ada namanya tuh JR Pass. Nah JR Pass tuh kayak kita nggak perlu beli tiket Shinkansen lagi gitu loh secara gratis.
Tapi itu tuh jadi overprice gitu kalau buat yang cuma pindah satu kota doang kayak kita gitu. Nah, makanya kita sebenarnya lebih rely on ke IC card. Sebenarnya juga banyak sih opsi-opsi untuk beli kayak one day free pass gitu-gitu untuk transportasi umum. Tapi itu emang buat orang-orang yang tadi bener kata Novel tuh yang buat kalian-kalian yang mau dalam satu hari tuh ke banyak tempat gitu loh. Nah, kalau kita tuh kebetulan nggak banyak tempat wisatawan. Emang dari awal tuh kita ke Jepang tuh nggak pure buat wisata gitu. Jadi kayak ya udah kita ngandelin IC card. Tapi even mau pakai tiket free pass, IC cardnya tuh tetap wajib dibeli gitu. Itu sih. Gitu. Nah, yang ketiga, selalu siapkan cash dan bawa dompet untuk koin. Iya. Nah, ini memang kalau memang kartu kredit tuh lebih enak ya dipakai di luar negeri gitu ya. Tapi di Jepang itu masih banyak cash tuh masih kayak top tiernya gitu loh. Banyak tempat yang akhirnya itu cuma cash, menerima cash doang. Iya, cash only gitu. Apalagi kalau misalnya ke jajan-jajan mau jajan-jajan di market gitu ya. Kayak ada tempat-tempat wisatawan yang kayak Tsukiji Market atau di Kyoto tuh Nishiki Market, itu tuh stall stand-stand makanan jajanan gitu tuh kebanyakan tuh pakai cash only gitu loh. Jadi tetap bawa cash secukupnya gitu. Even kalau misalnya tiba-tiba di sana kalap tuh terus cashnya hilang habis gitu, itu juga nggak perlu khawatir karena di sana tuh ada money changer gitu, mesin money changer gitu. Kayak misalnya kalian bawa cash rupiah gitu, itu bisa ditukar ke money changer itu ke dalam yen gitu, atau bisa juga narik dari ATM sana gitu. Biasanya mesin kita ATM. Biasanya tuh di convenience store gitu. Soalnya kita kemarin waktu itu kan pas kita juga cash kita juga habis kan kebetulan ya kan. Di ujung tuh tinggal sedikit banget lah. Iya, terus kita kayak ketar-ketir gitu loh, kayak masih ada sisa beberapa hari gitu kan. Gimana kalau butuh cash gitu, bingung gitu. Kayak yaudahlah, terus akhirnya kebetulan kan kita pakai BNI kan. Ya. Nah, terus kita ke Bank BNI sana gitu kan. Kita ke Tokyo, terus kita ke Bank BNI sana buat kayak dengan asumsi kayak oh ya udah dah mau narik uang nuker gitu. uang di sana gitu, iya. Nuker uang rupiah di dalam ATM di Bank BNI buat jadi yen. Iya, nah ya udahlah kita ke sana gitu kan. Pas udah ke sana bela-belain ke sana, ternyata sama Mas Benny kayak kita nggak bisa nerima nggak bisa narik uang tunai dari sini gitu kan. Terus dia malah menyarankan kalau mau narik uang tuh justru di convenience store gitu kan. Mungkin kedepannya kita ngomongnya convenience store itu konbini ya. Iya, konbini. Konbini atau convenience store itu tuh kayak 7-Eleven, Family Mart, terus apa lagi? Lawson. Bukan Lawson. Iya, Lawson di sana ya? Ada Lawson. Iya, 3 itulah yang gede di sana ya, yang di mana-mana. Iya, tapi kemarin kita tuh akhirnya nariknya di 7-Eleven gitu. Memang ada fee-nya, memang ada administrasinya, tapi nggak sebesar itu juga kayak. Sebenarnya kalau hitungannya sama narik di uang di dalam negeri gede ya. Iya. Nah, kemarin tuh kalau di kurs dirupiahin tuh fee-nya doang itu 65.000. Iya, betul. Kemarin. Tapi maksudnya dari lumayan juga narik sekali doang gitu mumpung ini ya. Jadi kayak maksudnya kayak ya udahlah gitu kan, daripada kehabisan cash gitu. Ya tapi memang better sih jangan kehabisan cash gitu. Tapi ya kalau misalnya seandainya kayak terjadi hal yang ada pengeluaran dadakan gitu dan tidak disiapkan, terus akhirnya mau nggak mau pakai cash yang ada terus kehabisan, ya jangan takut, jangan pusing, jangan bingung gitu, karena bisa narik di ATM gitu selama ada tulisan Mastercard-nya gitu. Nah, selanjutnya ada tadi dompet koin belum dibahas. Oh ya. Nah, terus bawa dompet koin. Jadi di sana tuh kayak nukerin money changer di Indonesia itu dari rupiah ke yen itu tuh dia nggak bisa, kalau nggak salah tuh dia cuma bisa pecahan 10.000 yen, seingetku ya 10.000 yen. Jadi kayak 10.000 sampai 1.000 yenan lah, pokoknya bulat gitu, nggak bisa yang kayak receh-receh gitu. Nah, akhirnya kan kayak karena yang kita tuker gede gitu kan, itu tuh nanti di sana misalnya kita beli top up IC card atau misalnya jajan minuman di vending machine, itu kan bakal keluar recehan-recehan itu kan. Nah, recehan-recehan itu tuh yang
justru berguna banget gitu loh. Ya. Karena di sana tuh kayak jajanan buat beli minum tuh kayak apalagi vending machine tuh kan bikin kalap gitu kan. Nah itu tuh biasanya pakai recehan-recehan itu mulai dari 500 yen sampai 1 yen doang. Nah itu perlu dompet koin. Sebenarnya waktu itu kita kemakan itu tuh yang apa TikToker yang kayak nunjukin apa sih yang beli di Daiso. Oh iya, ada kayak apa sih buat naro-naro koin gitu ya. Iya. Gitu apa sih namanya tuh? Pokoknya kayak coin holder gitu. Coin holder gitu ya. Tapi sebenarnya itu guna gak guna sih. Gimana ya? Kayak coin holder. Jadi di coin holdernya itu tuh bentukannya tuh kayak 500 yen buat 500 yen, 100 yen gitu-gitu. Cuman itu tuh kita pikir tuh bakalan muat banyak gitu loh. Ternyata tuh masing-masing itu cuman kayak 5 koin doang. Jadi kayak ujung-ujungnya tetap gak muat gitu kan, gak cukup. Jadi ya udah tetap koin dompet itu tuh berguna banget gitu. Jadi nyiapin 2 dompet biasanya. Dompet buat kertas sama dompet buat yang koin gitu. Jadi kayak lebih enak lah biar gak ngubek-ngubeknya tuh kayak oh yaudah kalau koin tuh tinggal ngeluarin dompet koin, kalau kertas tinggal ngeluarin di dompet kertas gitu. Nah selanjutnya berarti ya. Tips nomor 4. Pesan tiket Shinkansen dan hotel dengan bijak. Ya. Ini Shinkansen dulu. Jadi Shinkansen itu tidak perlu dipesan dari jauh-jauh hari. Iya. Mungkin disclaimer dulu kali ya. Bukan disclaimer. Ngasih tahu dulu kali. Shinkansen itu adalah bullet train apa? Ya, kereta cepat. Ya, gitu. Kereta cepat yang biasa tuh antar kota di Jepang. Iya, kayak kita tuh kayak Wush kali ya. Gampangnya. Iya, mungkin gampangnya ya. Yang bisa ini mengerti kayak Wush gitu. Iya, kayak Wush. Tapi kan kalau kita kan Wush tuh cuma satu doang gitu ya. Wush satu gitu, satu kereta. Nah, kalau Shinkansen nih banyak keretanya gitu loh. Kayak kereta cepat itu banyak gitu. Ada 3 jenis tau aku ya. Waktu itu ini balik lagi ya. Kalau misalnya kalian pindah-pindah banyak kota, kayak misalnya Tokyo, Kyoto, Osaka, JR Pass tuh worth it banget. JR Pass tuh untuk naik Shinkansen. Ya. Karena sekali naik itu per orangnya tuh bisa 1,5. Itu tuh udah Shinkansen yang paling lambat. Oh iya. Hikaru. Kemarin kita yang paling lambat ya. Hikaru ya. Kalau misalnya yang kayak satu lagi Naozumi sama satu lagi apa itu yang paling cepat itu tuh bisa 1,6 1,7 per orangnya gitu kan. Nah itu Shinkansen kalau pakai JR Pass kayak kurang lebih satu orang tuh harus cuma ngeluarin 5 juta, tapi itu udah free bolak-balik gitu loh gitu. Jadi JR Pass worth it kalau misalnya pindah-pindah kota, tapi kalau misalnya nggak worth it kalau misalnya cuman kayak kita doang satu kota doang gitu gitu. Nah akhirnya beli tiketnya satuan. Nah, kalau mau kayak kita pertama tuh datang di Tokyo, dari Tokyo mau ke Kyoto, nah itu beli tiket Shinkansen. Iya. Begitupun kebalikannya pas dari Kyoto mau ke Tokyo beli tiket Shinkansen juga. Iya. Nah tadinya kita tuh mau belinya tuh jauh-jauh hari, ya kan? Jauh-jauh hari anggapan kayak sebelum berangkat ke Jepangnya lah gitu. Iya kayak jauh hari itu kayak sebulan yang lalu gitu-gitu. Misalnya ini kayak misalkan Wush gitu kan kadang-kadang orang belinya kayak seminggu sebelumnya gitu. Kita tuh waktu itu mikirnya kayak apa kamu belinya siapa? Kamu. Iya. Kan saya yang ngurusin semuanya ya. Gitu kan. Mikirnya kayak oh yaudahlah pesen jauh-jauh hari aja biar sampai sana tuh udah tenang langsung udah tinggal naik doang gitu kan, gak perlu break mesen. Soalnya tuh satu lagi yang kita khawatirin itu tuh kita ngincar reserve tiketnya gitu loh untuk bagasi kita untuk koper kita, karena koper kita tuh termasuk yang large gitu loh. Nah banyak yang bilang kayak itu tuh bakalan cepet abis lah kalau rame bla bla bla. Kebetulan kan kita summer kan, itu bulan Juli akhir sampai Agustus awal tuh kan masih summer. Dan itu kayak waktu itu kekhawatiran kita tuh karena barengan sama summer break atau libur musim panas, itu tuh bakalan jadi overcrowded gitu. Jadi kayak mikir kayaknya harus beli Shinkansen nih dari jauh-jauh hari gitu. Nah tapi kayak waktu itu Noval bilang kayak tapi nanti gimana kalau pesawatnya delay gitu kan. Atau misalnya kan ya kita tidak tahu apa yang hal tidak terduga apa gitu kan, yang akhirnya kayak daripada 3 juta sekali berangkat sana hangus gitu kan, mendingan ya udah kayak belinya di sana aja gitu kan. Nah waktu itu kayak oh yaudahlah make sense gitu, logis, yaudah deh beli di sana aja gitu. Terus kayak sempat nyoba ngecek gitu kan, kayak bisa nggak sih beli tiket di hari itu juga gitu, dan ternyata bisa, kayak oh yaudah nih aman nih gitu kan. Akhirnya ya udah sampai di bandara kita landing gitu,
kita langsung beli tiket Shinkansen. Cuma kesalahan kita waktu itu adalah kita belinya agak mepet. Karena kan kita udah ngestimasi. Mepetnya tuh dalam artian kita tuh salah estimasi jam kita sendiri. Maksudnya kayak kita mikir kayak oh ya udah dari Haneda ke waktu itu kita ke Shinagawa Station ya, naiknya dari ke Shinagawa itu tuh cuma around 18 menitan gitu. Tapi yang kita tidak prediksi itu adalah kita tuh agak bingung gitu loh pas udah keluar dari Hanedanya tuh kayak beli IC cardnya tuh di mana ya gitu. Kayak kita tahu kita harus beli IC card tapi kita nggak tahu belinya tuh di mana gitu kan. Gitu. Nah, itu tuh akhirnya agak takes time juga gitu kan. Nah, terus akhirnya mepet banget 1 menit atau 2 menit sebelum kereta Shinkansen kita berangkat, kita baru nyampe di Shinagawa. Pokoknya nyampe ke tempat ngantri untuk masuk keretanya itu kita 2 menit sebelum keretanya datang. Iya, betul. Itu gila, itu mepet banget sih. Iya, itu kalau betul. misalkan kita 5 menit lebih lambat aja udah tuh melayang 3 juta gitu makanya saja. Kayak ini sekedar tips ya. Jadi waktu itu kita pikirnya tuh aku sih, kalau aku ya nggak tahu kamu, kalau aku tuh mikirnya kayak oh mungkin Shinkansen tuh gampang, kayak apa ya, kayak misalnya kayak kereta biasa terus kamu nyambung LRT gitu loh. Kayak simple gitu. Kan aku tidak tahu ya battlefieldnya seperti apa gitu kan. Aku tidak tahu Jepang seperti apa gitu kan. Aku terus kayak ternyata dari kita kereta komuter biasa itu Shinkansen tuh kayak agak ribet gitu loh. Iya. Iya kan. Terus kayak kita sampai harus nanya-nanya petugasnya beberapa kali gitu. Nah itu satu kesalahan kita gitu kan. Kayak kita mikirnya tuh kayak itu simple banget ya, pokoknya tinggal kayak oh yaudah berhenti terus kayak jalan dikit udah langsung Shinkansen gitu mikirnya gitu kan. Kayak LRT gitu ya. Atau kayak di Jatinegara gitu, atau di stasiun Bekasi atau Jatinegara itu kan kayak ada kereta yang buat antar kota gitu kan, sama kantor biasa kan tinggal beda peron doang gitu kan. Turns out enggak, itu tuh kita harus keluar stasiun terus masuk stasiun lagi gitu, kayak masih dari intinya ribet di tempat yang kita tuh nggak begitu bukan nggak begitu. Emang kita nggak familiar, baru pertama kali ke sana ya si Shinagawa Station itu gitu. Iya, karena kan sebenarnya Noval ini kan ke Jepang 2 kali. Tapi Shinkansen belum pernah. Iya, tapi dia yang pertama itu tuh cuman Tokyo only down gitu kan, gak ke Kyoto. Jadi ini bersama-sama first time gitu kan. Ya udah, akhirnya itu yang kesalahan pertama kita tuh kayak kita mikirnya stasiun Jepang tuh sangat simple seperti di Indonesia gitu. Terus yang kedua, ternyata tiketnya itu tuh agak riweh. Jadi kayak harus nge-tap IC card juga, harus pakai tiket Shinkansen juga. Nah, kebetulan karena kemarin kita akhirnya kayak udahlah IC card gak nemu, terus kita beli yang kayak tiket sekali jalan gitu ya kan. Itu ribet lagi gitu lah. Nah, itu akhirnya yang bikin kita 2 menit itu mepet gitu kan. Jadi kayak saran dari kita kalau mau beli Shinkansen pada hari itu, pas nyampe di airport belinya tuh 1 atau 1,5 jam. Nggak, itu nggak ideal. Gini. Untuk beli tiket Shinkansennya paling ideal, misalkan nyampe nih di airport gitu kan, pindah dulu ke stasiun di mana misalkan mau naik Shinkansennya. Misalnya kalau yang paling dekat, misalnya Haneda ya, paling dekat itu kan tadi Shinagawa Station ya. Sebenarnya kalau Shinkansen tuh emang biasanya di Shinagawa atau di Shinagawa Tokyo. Atau di Tokyo. 2 itu ya kalau Shinkansen. Nah, misalnya di Shinagawa gitu. Ya udah ke Shinagawa dulu, sampai di Shinagawa baru tuh beli tuh tiket Shinkansennya, karena sebenarnya tiap setengah jam, setahu pas aku buka itu ya, setiap setengah jam tuh ada gitu. Jadi maksudnya better hilang atau nunggu setengah jam daripada lewat gitu keretanya. Tapi gitu. Kalaupun misalnya udah keluar dari airport terus beli 1 sampai 1,5 jam, menurutku juga nggak bakal semepet itu juga sih. Iya, maksudnya kayak ya pas sampai sana juga ya nggak apa-apa, banyak itu stasiun gede banget jadi bisa ngeliat-liat, bisa jajan dulu, bisa santai-santai dulu gitu kan. Ya, itu kesalahan kita sih akhirnya gitu. Ya itu yang terkait Shinkansen gitu. Terus kalau hotel tuh sederhananya kalau hotel itu pilih hotel yang dekat dengan stasiun kereta. Iya, betul. Maksimal kalau jalan itu 10 menit. Iya. Jangan ambil hotel atau penginapan ya, apapun itu yang lebih dari 10 menit. Iya. Karena itu 10 menit waktu jalan kaki, 10 menit itu jalan kaki ya, 10 menit jalan kakinya orang Jepang. Kalau kita itu bisa mungkin 13 menit, 15 menit lah kalau hitungannya 10 ya. Karena kita orang Indonesia
secara garis besar biasanya lebih lambat jalannya. Iya betul. Nah, kalau lebih daripada itu udah terlalu jauh, capek dan lain sebagainya. Iya betul. Pokoknya yang dekat sama akses transportasi umum gitu. Kayak di Kyoto kita dekat ke stasiun, di Kyoto kita dekat stasiun, tapi kita lebih dekat sama bus lokal. Kebetulan emang di Kyoto itu dari satu tempat ke tempat lain tuh lebih enak pakai bus lokal instead of kereta. Kecuali kalau di Tokyo ya, di Tokyo tuh emang lebih enak pakai kereta gitu, lebih cepat, lebih enak, lebih efisien gitu. Tapi kalau di Kyoto beda gitu. Nah itu sama yang hotel tuh juga kalau bisa bookingnya tuh jauh-jauh hari gitu. Jadi kayak prioritinya tuh setelah booking tiket pesawat, cari juga booking, langsung booking hotel. Karena kesalahan kita, kita udah booking yang Kyoto gitu, itu dapat murah banget gitu kan, semalamnya tuh under 800.000 kayak round 700.000, tapi enak banget ya punya kita tuh. Terus tapi yang di Tokyo kita tuh nunda-nunda karena waktu itu tuh kayak apa ya, ada keraguan-raguan gitulah yang akhirnya kayak yaudah deh nanti aja di Tokyo. Sebenarnya kita waktu udah nemu, tapi karena kita tunda-tunda ternyata udah keburu di booking sama orang, terus ya udah akhirnya kita dapetnya mahal. Lumayan mahal lah gitu untuk ukuran hotel kita di Tokyo gitu. Jadi harus buru-buru untuk di booking sih gitu. Lanjut kali ya. Ya. Nah nomor 5 tipsnya, bawa barang secukupnya dan sesuaikan dengan musim pas sampai di sana gitu, musim apa. Tuh. Gitu. Nah ini bawa barang secukupnya, jadi hindari overpacking. Terus ya yang di packing juga pasti sesuaikan dengan cuacanya saat itu apa. Nah overpacking ini gimana? Sebenarnya ini kalau yang simpelnya kalau di Jepang itu ini tuh banyak apa tempat nyuci. Coin laundry itu pokoknya di setiap penginapan itu ada mesin cuci aja buat nyuci gitu. Iya. Sebenarnya ini juga masuk kriteria itu sih, kayak memang kebanyakan hotel tuh penginapan itu nyediain fasilitas mesin cuci gitu. Tapi ada yang gratis, ada yang bayar. Pun kalau misalnya bayar tuh kayak cuman 100 yen doang lah, 10.000 rupiahan lah something gitu. Nah makanya kenapa nggak overpacking, karena ya daripada, apalagi buat kayak emang yang tujuannya tuh misalnya buat hunting ya, either hunting anime gitu kan, atau hunting fashion gitu kan. Saran kita sih kayak ya udah bawa baju sebiji 2 biji aja lah gitu. Ya sebenarnya pas kemarin itu aku bawa 4 kaos. Kaos kayak gini persis nih, kaosku hitam semuanya, bawa 4. Tapi itu pun menurutku agak kebanyakan. Better kalau laki-laki aja ya. 3 sebenarnya cukup. 3 pasang. Jadi tinggal salah dipakai nanti ya malamnya misalnya nyuci atau gimana gitu. Tapi ini kalau kondisinya kopernya kosong. Iya. Nah itu buat belanjaan, buat misalnya mau beli baju lagi di sana, atau mungkin mau beli apa yang hubungannya sama anime, atau mau beli apapun lah gitulah yang pengen dibeli di sana. Nah itu bisa dimasukin ke koper. Iya, tapi ini nggak berlaku untuk winter kali ya. Kalau winter pasti agak sedikit bukan overpack sih, agak sedikit bawa baju lebih banyak daripada mungkin pas summer gitu ya. Baju tebal kali ya. Iya mungkin kali ya. Baju tebal Nggak beda kok, tapi harus bawa baju tebal atau aja. jaket tebal gitu-gitu kan, itu agak makan space di koper gitu kan. Nah ya kalau yang fashion kan pasti di sana kayak Uniqlo, apalagi ada sister brandnya yang lebih murah itu GU tuh, fashionnya tuh lebih murah gitu kan. Atau banyak banget thrifting murah gitu. Kebetulan kita berdua nggak tahu dan kesana nggak beli ya, gitu tapi ya. itu make sense kalau orang mau sih. Iya kayak kalau kebetulan emang kita ranahnya tuh bukan thrift, mau hunting fashion gitu ya. Kita mau yang kubu satunya lagi gitu kan, anime. Jadi kayak ya kita bawa baju sedikit lah gitu. Tapi ya ujung-ujungnya Novel juga beli kaos juga gitu kan di sana, karena emang harganya murah gitu kan. Kalau apalagi kalau misalnya yang emang niatnya buat hunting fashion sih, menurutku ngapain overpacking, mendingan beli di sana banyak gitu. Kayak sering banget kan orang-orang tuh ngeliat mungkin kayak sekali 2 kali bisa ngeliat kali orang-orang tuh kayak ngevideoin kayak kalau ke Jepang tuh cuma bawa koper kosong, baju 1, atau kayak nggak ada baju sama sekali, terus paspor udah selesai gitu kan. Karena emang ujung-ujungnya tuh bakalan keisi itu koper kosongnya, atau bahkan bisa tambah koper lagi gitu kan. Gitu. Jadi kayak better pulangnya aja yang overpacking daripada berangkatnya overpacking terus pulangnya lebih overpacking, itu jadi lebih. Jadi emang bawanya sedikit aja sih. Gitu. Kopernya kayak kosong aja gitu, sedikit aja isinya. Buat nanti kalau belanja ya bisa dibawa gitu. Iya gitu.
Gitu. Itu. Nah, tips nomor 6. Cerdas saat makan dan jajan. Oke. Jadi di Jepang itu porsinya biasanya lumayan besar. Jadi lebih enak untuk sharing. Nah kayak misalnya juga konbini juga oke buat jajan. Tapi banyak juga restoran lokal yang bisa dicoba yang mungkin juga lebih murah. Iya gitu. Jadi tuh kayak apa ya? Kayak kita tuh pada saat awal pertama kali gitu ya, kita mikirnya tuh kayak oh ya udah makanannya tuh kayak mungkin kayak restoran Jepang di sini tuh kayak di Indonesia kan kayak porsinya tuh satu orang tuh kadang bisa bikin kenyang tapi nggak yang kenyang banget gitu loh gitu kan. Nah tapi kalau di sana tuh kayak somehow bowlnya tuh kayak kelihatan normal gitu ya. Tapi kalau pas di digging tuh agak dalam gitu ya bowlnya, terus kayak mungkin karena nutrisinya mungkin karena balance gitu ya makanannya. Jadi nutrisi gini, setiap makanan di Jepang itu nutrisinya jauh lebih tinggi daripada makanan-makanan di Indonesia. Itu aku bisa bilang kayaknya itu fakta deh. Oke. Sumpah nutrisinya misalnya nasi dengan takaran yang sama itu nutrisi lebih tinggi tuh. Atau enggak misalnya kayak sayurnya atau daging itu aku yakin itu lebih tinggi gitu. Ya kayak jadi kayak bener-bener kayak itu tuh kita makan nasi terus kayak daging atau ayam gitu ya. Ayam sih kebanyakan gitu ya. Terus kayak tiba-tiba ada saladnya juga. Terus kayak itu tuh semua tuh tiba-tiba jadi kayak kenyang banget lagi pada regular size gitu. Kayak sesimpel kayak misalnya kayak ke Yoshinoya gitu kan ya. Di Indonesia. Iya di Indonesia. Misalnya kita ke Yoshinoya di Indonesia gitu kan. Biasanya Noval tuh mesennya yang upsize. Iya, biasa kan? Ya aku tuh kalau ya beli makan apa gitu di sini gitu ya. Itu biasanya pasti yang misalnya pesan yang besar. Karena emang aku bisa bilang makanku lumayan banyak lah ya. Tapi di sana itu udah yang reguler. Itu pun juga aku kayak ini kayak mau pas belum habis udah kenyang gitu. Iya, dan itu tuh kenyangnya tuh sampai malam lagi. Dan malam tuh makannya tuh kayak bukan karena lapar, tapi emang karena kayaknya kita harus makan deh gitu. Daripada kita sakit kayak udah mending kita makan aja nggak sih gitu. Dan sama yang kayak banyak yang bilang kalau mau hemat tuh jajan makan di konbini gitu-gitu kan. Gitu ya. Padahal sebenarnya nggak juga, banyak juga kok restoran-restoran yang jauh lebih murah dengan makanan yang lebih proper daripada di konbini gitu kan. Benar. Kayak kadang kan kalau di konbini walaupun udah dipanasin di microwave gitu ya, itu tuh tetap rasanya tuh nggak enak, bukan gak enak sih kayak B aja gitu loh. Tetap makanannya makanan level konbini gitu ya. Makanan gitu. Emang makanan level konbini gitu. Tapi banyak kayak restoran-restoran lokal atau gimana tuh yang dia itu emang rasanya rasa makanan banget gitu. Iya betul. Ya? Makanan banget dan kayak itu bener-bener lah gitu. Proper dan itu tuh kenyang lama gitu loh. Sesimpel kayak misalnya kayak udon stasiun itu juga nggak mahal kok gitu kan. Dan itu kenyangnya tuh bisa sampai yang kayak ketemu malam lagi. Bukan kayak misalnya makan siang gitu jam 12 gitu. Itu tuh sampai yang kayak jam 8 tuh baru kayaknya kita harus makan deh karena belum makan lagi gitu kan. Itu. Nah, terus kayak jajan-jajan juga ya. Kalau misalnya jajan di sana tuh mendingan sharing sih daripada kalau kita kan kayak misalnya jajan cilor gitu ya. Satu orang satu gitu ya. Satu segenggengan gitu kan. Genggaman gitu. Nah, kalau di sana tuh kayak satu nih. Kita beli Daifuku di Nishiki Market. Satu doang. Itu tuh berdua tuh udah kayaknya udah deh cukup satu deh gitu. Jadi kalau beli apa-apa enak sharing sih. Terus kayak lebih pertama jauh lebih hemat juga. Yang kedua jadi muat banyak, apalagi emang kayak misalnya buat tempat lagi datengin market-market yang buat jajan banyak gitu kan. Itu tuh bener-bener yang kayak mendingan sharing aja daripada satu orang satu gitu. Biar kayak kalaupun misalnya kayak satu orang satu tuh rasanya beda, biar saling nyicipin aja gitu. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi pertama tadi cepet kenyang. Kedua adalah konbini oke aja, tapi kalau mau yang hemat banyak restoran yang bisa lebih ngasih kehematan dan makan lebih proper. Iya betul. Oke, lanjut ke tips nomor 7. Ikuti etika dasar di Jepang. Ya. Contohnya apa? Jalan di kiri, terus jangan makan sambil jalan, ada tempat makan yang khusus. Jaga suara, jadi jangan ngomong keras-keras kayak wah gitu ya misalkan. Dan jangan buang sampah sembarangan. Sampah dikit. Iya. Tuh. Mulai dari yang paling pertama kali. Oke. Iya, ini jalan di kiri gitu ya. Biasanya kan kalau kita kan nggak tahu ya kalau di Indonesia ya. Tapi kayak kadang tuh ya kalau misalnya kita naik eskalator tuh ada yang berhenti di kiri, ada yang berhenti di kanan gitu. Kadang kalau misalnya mau cepet-cepet tuh kayak
harus kayak zigzag gitu loh. Jadi kayak effort banget gitu. Nah, kalau di sana tuh kalau misalnya mau mendahului itu harus sebelah kanan. Iya. Kalau misalnya di eskalator gitu ya, atau misalnya di tangga atau dimanapun jalan, pokoknya yang gak mau mendului atau mau jalan santai itu tuh di sebelah kiri. Jadi orang yang kalau emang buru-buru dia tuh ada space untuk dia kayak jalan cepet lah gitu. Karena ini fun fact, nyebelin dan lucu gitu ya. Sebenarnya tuh kita jalan gak selama itu ya buat orang di Indonesia gitu ya. Biasa lah ya, Iya, gak standar normal lah gitu kan. Tapi ya pas di Jepang jalan kita tuh setara sama nenek-nenek pakai tongkat, jalannya sama. Karena terus kayak pengalaman lucu juga pas kita di Kyoto University gitu ya. Kan kita dianterin sama salah satu administrasi di sana gitu ya. Ibu-ibu itu kan ya? Iya, ibu-ibu. Ya Allah, buat dia tuh jalan biasa. Buat kita tuh jogging, literally kayak kita lari-lari kecil gitu loh untuk nyamain dia. Karena emang orang Jepang tuh di sana jalannya cepet banget gitu. Even kakek-kakek yang kita di elevator. Oh iya, kakek-kakek kan? Lari. Lari masih mau kejar kereta. Kita mah ya udahlah, kereta lewat aja lah. Kalau kita kan YOLO aja kan, kayak ya udahlah kereta gitu kan, nanti juga ada lagi gitu kan. Kalau di sana tuh enggak, mereka tuh bener-bener yang kayak kereta depan mata tuh ya udah terabas aja gitu, bener-bener pokoknya intinya kita berdua tuh jalannya setara sama nenek-nenek bawa tongkat gitu. Itu kayak ada, tapi ya itu etika dasar yang pertama tuh kalau mau jalan santai itu jalan kiri, sebelah kiri gitu, biar orang-orang yang lain tuh mendahului gitu. Sama jangan berhenti mendadak gitu. Ya, oh iya benar-benar. Misalnya kita jalan deh, terus tiba-tiba kita berhenti. Biasanya kan kita suka kayak gitu ya. Misalnya kita jalan nih sama teman gitu ya, atau sama pasangan, tiba-tiba kita berhenti terus kayak ngobrol sedikit di situ gitu kan. Atau misalnya mau ngapain gitu di situ gitu kan, kayak atau kadang sekedar kayak HP gue mana, HP gue itu kan tiba-tiba berhenti. Nah, kalau di sana jangan gitu. Itu pasti ditegur sama orang sana. Kalau mau berhenti, jalan dulu tapi langsung melipir gitu loh. Iya, benar-benar. Melipirnya. Nah, melipirnya tuh juga jangan ngegrumbul yang kayak bikin lingkaran gitu loh, tapi kayak agak sejajar gitu loh gitu. Jadi biar tidak menghalangi orang-orang yang mau jalan yang lamban ataupun jalan yang cepat gitu. Ini juga sama ya, makan sambil jalan. Iya. Di kita kayaknya lumayan common ya. Misalnya kan sambil makan somai atau batagor gitu kan, jajanan kan gitu sambil jalan gitu-gitu kayaknya agak normal lah. Di sana tuh hitungannya kayak apa ya, root apa ya, nggak sopan. Iya, gitu. Nggak sopan gitu. Jadi kayak emang ada tempat yang khusus untuk makan gitu. Iya. Entah di taman atau tempat emang buat makan gitu. Iya. Atau misalnya kalau misalnya jajan di tempat makan itu biasanya tuh kayak kita disuruh melipir, kayak mereka ada nyediain kursi untuk kita makan di sampingnya gitu. Kenapa kayak gitu? Pertama mungkin biar gak ngehalangin orang jalan lagi gitu ya. Mereka tuh kayak paling gak suka gangguin orang lain gitu. Takut banget gangguin orang lain gitu. Makanya apalagi kalau misalnya rokonya rame gitu ya, tokonya rame gitu, biasanya mereka udah nyediain makan-makan di samping tokonya gitu buat duduk. Dan itu duduk ya, kadang berdiri kadang duduk gitu, tapi mostly duduk gitu. Nah itu biar gak ganggu orang aja gitu. Nah terus juga jaga suara. Ini kayak kalau di kereta atau di mana tuh kayak, atau mungkin di tempat penginapan atau di jalan itu kayak, bisa kalau di Indonesia kan kayak suara yang ngomong-ngomong aja, ngobrol-ngobrol aja yang kayak keras banget gitu. Nah di sana harus lebih tone down, lebih pelan. Iya. Kalau di kereta boleh ngobrol tapi bisik-bisik gitu. Bisik-bisiknya kayak gitu, enggak, maksudnya biasa aja gitu, kayak gini biasa aja. Gitu. Tapi pokoknya sama nggak boleh nelfon di transportasi umum. Oh iya. Nggak boleh. Mereka tuh nggak, kalau nelfon kan berisik ya gitu kan. Nah itu tuh nggak boleh gitu. Kayak memang tidak tertulis tapi itu unspoken rules gitu loh, kayak unwritten rules gitu. Jadi nggak boleh kalau ada telepon lagi di transportasi umum, better jangan diangkat gitu. Nah terus ya pokoknya suaranya tuh jangan yang teriak-teriak yang ho gitu. Apalagi kalau di hotel, di apartemen gitu-gitu ya. Bener. Itu juga nggak boleh berisik juga, karena pasti digedor sama tetangga gitu ya. Karena kan di sana tuh karena lahannya sempit, jadi ruangannya tuh kayak mepet-mepet gitu loh. Iya, bener. Kan kalau kita kan satu hotel sama kamar hotel lain tuh ada gap besar gitu ya. Nah kalau di sana tuh kayak mepet-mepet gitu. Jadi kayak kedengeran lah gitu kadang kalau misalnya suaranya kenceng gitu. Atau kadang beberapa hotel juga katanya dindingnya tuh agak tipis gitu. Jadi emang volume suara tuh harus diturunin gitu. Apa kan kalau kita kan di Indonesia kadang kayak
nggak sengaja kelepasan gitu ya, apalagi sama teman kayak wah gitu kan. Nah itu tuh nggak boleh gitu. Sama terakhir jangan buang sampah sembarangan. Di sana itu tempat sampah tuh sedikit banget ya. Kenapa begitu? Iya. Karena sampahnya tuh memang harus di-keep sendiri dan dibawa pulang terus dipisahkan sendiri gitu. Sama tempat yang misalnya jualan jajanan makanan apa gitu, misalkan jual misalkan ya mochi misalkan gitu ya. Nah si penjualnya itu wajib untuk nyediain tempat sampah untuk kalau udah selesai dikasihin ke dia lagi. Iya gitu. Tuh. Nah iya di sana tuh orang Jepang tuh concern banget sama sampah gitu ya. Jadi di sana tuh bener-bener bersih. Kenapa di sana kelihatan bersih banget ya? Salah satu penyebabnya adalah karena nggak ada tempat sampah. Iya betul. Kenapa itu jadi paradoks gitu? Karena sampahnya semua orang kayak apa ya? Dia bertanggung jawab atas sampahnya dia sendiri. Makanya di keep tuh biasanya pada bawa apa kresek tuh apa? Iya kresek tas plastik gitu di tas buat emang naruh sampahnya dia. Iya gitu. betul. Baru di rumah dipisahin. Iya betul. Nah itu tuh bersih terus gak bau gak bau gitu ya, wangi gitu. Nah itu ya tadi karena mereka tuh nggak nyediain tempat sampah umum. Kan kalau kita kan beberapa kayak di jalan pinggir ruas jalan tuh kayak suka banyak tempat sampah umum gitu ya. Nah di sana tuh nggak ada. Emang nggak ada. Satu-satunya ada itu kalau nggak di convenience store, konbini atau nggak di stasiun. Tapi stasiun juga sampahnya tuh sampah yang kayak koran, botol gitu-gitu loh, bukan yang sampah plastik yang kayak makan gitu. Mostly untuk sampah botol sih, karena kan ada vending machine di mana-mana gitu ya. Jadi sampah-sampah yang kayak misalnya kita habis jajan nih, terus kayak kita nggak makan di tempatnya gitu, karena itu tuh kita bawa pulang gitu. Nah mereka tuh juga punya jadwalnya sendiri gitulah untuk sampah-sampah apa aja yang dibuang gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah etika dasar di Jepang, poin utamanya cuma satu sih, yaitu adalah jangan ganggu orang dan jangan menyulitkan orang. Iya, itu betul. doang jawabannya sih. Iya, Makanya betul. jangan berisik, jangan jalan di samping atau mungkin jangan makan sambil jalan. Simply tinggal karena jangan ganggu orang sama jangan Iya, jangan nyusahin gitu. Iya sebenarnya ini gak cuma di Jepang doang ya, kayak maksudnya di semua negara gitu kan. Iya tapi maksudnya kalau dibandingin sama di Indonesia itu iya sih. Kayak cuma slogan-slogan doang kayak gitu-gitu tuh. Tapi kalau di sana tuh emang kalau di real sana aja gitu. Iya gitu. Kalau di sana emang bakalan ditegur sih sama mereka gitu. Oke lanjut ke tips nomor 8. Selalu bawa botol minum kosong, tumbler kosong. Tumbler, iya. Ini juga menurutku juga penting banget dan cukup menghemat vending machine gitu ya, karena vending machine tuh bukan mahal sih. Iya. Kalau beli satu sih nggak mahal. Iya. Tapi kalau sehari beli 5, 6 iya. Itu mungkin 3 juga sih, kadang 5, kadang 6 gitu kan. Itu berasa juga. Iya. Bisa mungkin cuma bisa kayak kalau di kurs ke Indonesia bisa 100.000 lebih cuma buat minuman botolan gitu kan, gokil juga ya. Tapi sebenarnya juga buat air mineral termasuk mahal juga gitu. Iya kan. Jadi kayak udah mendingan bawa tumbler kosong, dan tumblernya tuh kalau bisa ada talinya. Biar bisa disangkutin di tas kita gitu. Jadi kita nggak megang-megang begini gitu, ribet kan. Itu disangkutin aja di tas kita, udah kita jalan-jalan tuh dia gelayutan aja di tas gitu. Kenapa kita suruh bawa tumbler kosong? Karena di sana itu tuh banyak banget apa sih namanya, tap water. Tap water apa tempat? Jadi gini konteks. Jadi di Jepang itu air keran itu bisa diminum. Iya. Kecuali air keran di kamar mandi. Tapi kita kemarin di Tokyo oke sih. Tokyo mana? Di hotel kita pakai. Oh iya di hotel nggak oke. Maksudnya kalau yang kamar mandi di tempat umum atau apa itu nggak bisa. Tapi secara umum di Jepang itu air keran itu bisa diminum. Iya. Jadi kayak kalau kita bawa botol kita bisa ngisi di keran-keran itu. Iya, gratis lagi. Dan di mana-mana. Banyak banget. Nah, itu salah satu tipsnya, download MyMizu, aplikasi MyMizu. Aplikasi namanya MyMizu. Iya, MyMizu. My itu kan punya kita. Iya. Mizu tuh air. Iya, MyMizu. Coba itu berguna banget. Karena kalau misalnya kita buka aplikasinya itu tuh bakalan banyak titik-titik biru nunjukin di mana aja sih buat bisa refill air, dan mostly emang kayak taman gitu sih. Tapi ya kayak
tamannya juga enak dan deket gitu kan. Ya udah bisa duduk-duduk, ngisterin kaki sambil minum gitu kan. Jadi itu agak menghemat, setidaknya tuh nggak beli minum, nggak beli air mineral gitu kan. Sebenarnya beli-beli juga nggak apa-apa, tapi itu kalau banyak ini juga ya, maksudnya mahal juga. Iya, enggak maksud boros, iya, mendingan ngisi. Enggak gitu. Maksudku daripada 170 yen untuk beli air mineral, mendingan beli air berasa-rasa, nyobain minuman yang lain gitu kan. Tinggal air mineralnya tuh ya udah si Maimizu itu gitu. Pakai apa dari aplikasi Maimizu gitu. Jadi tumbler tuh penting banget gitu. Kalau bisa tuh yang kayak, kalau kita kemarin sedang tuh ya cukup gak cukup gitu sih, cukup gak cukup gitu ya. Tapi kalau bisa lebih, kayaknya mungkin tiap orang bawa satu kali ya. Iya. Kita kemarin cuma satu doang, berdua ya. Harusnya satu orang satu ya. Iya. Kayak kita bawa sedang gitu kayak berapa 500 mili gitu lah. Kecil sebenarnya kita juga ya. Tapi ada talinya, jadi cuma disangkutin di tas gitu. Yaudah kita jalan aja tuh. Jadi kayak gak megang-megang gitu loh gitu. Nah selanjutnya tips nomor 9, manfaatkan teknologi pendukung. Nah ini maksudnya apa? Jadi kan di sana bawa HP juga diaktifkan pakai eSIM ya. Nah di sana download aplikasi-aplikasi yang menurut kita aplikasi remeh, tapi di sana sangat berguna. Yang paling utama adalah download Google Translate. Betul. Karena di sana itu orang Jepang itu beneran gak bisa banget bahasa Inggris gitu. Jarang sekali orang Jepang tuh yang bisa bahasa Inggris. Kalau dibandingin orang, aku nggak tahu sih kalau di luar Jakarta ya. Tapi kalau orang Jakarta sama orang Jakarta pada umumnya, dibandingin sama orang Jepang, jagoan mana bahasa Inggris, jagoan orang Jakarta. Gini, simpelnya itu kayak kalau misalnya di Jakarta, mahasiswa tuh minimal bisa bahasa Inggris. Oh iya. Di sana. Atau kantoran tuh kayak kalau misalnya kita ke Jakarta, misalnya nanya orang, pasti dia kadang bisa bahasa Inggris, apalagi daerah Jati, atau at least mengerti. Iya, daerah-daerah pusat gitu ya, kayak SCBD gitu-gitu kan pasti biasanya terbiasa bahasa Inggris biasanya. Tapi kalau di sana, even mahasiswa tuh mereka paling gak bisa bahasa Inggris. Mahasiswa di kampus terkenal lagi. Iya. Bukan kampus biasa gitu, kampus yang emang top banget gitu. Iya betul, kayak mereka tuh memang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi misinya adalah kalau kalian bisa bahasa Inggris adalah bagaimana bahasa Inggris kalian sebroken mungkin gitu. Iya. Awalnya kan kayak kadang-kadang kayak berpikir, oh di Jepang bisa kok pakai broken English. Tapi sebenarnya kita tuh malah di sana mandatory untuk membrokenkan. Iya. Kadang tuh kayak broken English kita tuh buat mereka tuh masih level yang susah gitu loh. Jadi harus dibrokenin lagi. Jadi lebih broken lagi. Jadi kayak misalnya kayak water gitu. Jadi udah cuma 2 kata aja, water gitu kan. Pen gitu kan. Terus kayak oh iya, yes, no gitu. Pokoknya mereka cuma bisa yes, no, udah yes, no gitu doang. Pokoknya sebroken-brokennya gitu. Atau kalau misalnya emang kayak kalian capek ngebrokenin bahasa Inggris, atau misalnya emang belum terlalu bisa bahasa Inggris, ya udah pakai Google Translate aja. Tinggal ketik, terus translate ke Jepang, tunjukin ke si orangnya. Iya, gitu. Atau kalau banyak misalnya tulisan-tulisan pakai bahasa Jepang, kita mau tahu, pakai Google Translate, buka yang fitur kameranya ya, tinggal arahin ntar ke Translate. Iya. Tapi ke bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia jadi jelek banget. Iya betul, ke bahasa Inggris. Dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris. Ya? Iya, karena kalau misalnya bahasa Indonesia tuh kadang membingungkan gitu loh. Kayak waktu itu Noval juga pernah kan nge-translate apa sih yang kayak, pokoknya nge-translate apa dari Jepang ke bahasa Indonesia tuh malah bingung. Terus aku kayak dari Jepang ke bahasa Inggris tuh kayak langsung kayak, oh maksudnya tuh ini begitu. Jadi mendingan yang bahasa Inggris gitu. Nah terus itu juga hati-hati kalau misalnya pakai fitur kamera. Kalau misalnya pas buka fitur kamera, kadang kan kita emang niatnya mau translate, tapi orang sana kadang tak berprasangka buruknya kita kayak ngefoto. Nah itu kadang mereka suka tegur gitu. Kalau misalnya ditegur, ya udah either kalian jelasin, atau kayak daripada berabe atau gimana, ya udah masukin aja gitu, masukin HP-nya, ya udah minta maaf gitu. Itu tapi kayak ya udah gampangnya kayak nanya aja, terus ditunjukin sama mereka kayak oh iya gitu. Mereka tuh selalu, apalagi di store ya, pegawai tuh memperlakukan pelanggannya serespect mungkin gitu loh. Bener-bener yang kayak oh nunjukin ini, dia langsung sigap dan segera untuk kayak nganterin, atau dia ke barangnya terus ngasih ke kita gitu. Jadi kita kadang lebih banyak pakai gestur gitu sih. Cuman memang SOP-nya mereka itu, kayaknya SOP-nya mereka ya, kalau misalnya mereka di store gitu, mereka biasanya nawarinnya pakai bahasa Jepang dulu. Sampai muka kita pelangap-pelongo, kayak walaupun mereka tahu kita turis ya, sampai muka kita pelangap-pelongo, dia biasanya mengasih gestur kayak biasanya sih nawarin paper bag gitu ya, kayak nunjukin paper bag kayak oke atau enggak gitu. Terus kayak oh yaudah oke gitu.
gitu. Nah, aplikasi lain mungkin yang bisa juga kita pakai ya, itu Klook. Iya, Klook bacanya. Klook ya kayak. Klook KLOOK. Nanti mungkin aku taruh logonya kali ya. Itu buat kayak beli-beli Shinkansen tiket, beli tiket-tiket apa segala macam. Nah, itu kita biasanya itu mirip kayak ini ya, mirip kayak tiket.com ya, Traveloka, tiket.com mirip-mirip kayak gitu. Dan kita kemarin tapi lebih banyak pakai Klook itu. Beli enggak sayang, kita beli ya pokoknya biasanya wahana-wahana tuh enakan pakai Klook gitu kan, karena beberapa kali juga dapat promo kitanya. Terus juga ya lebih simpel aja sih, jadi kayak udah dapat QR-nya sampai sana nggak perlu ngantri gitu. Ini kata orang ya, tapi kita nggak make sih. Itu aplikasi namanya Tabelog. Ya nggak apa-apa itu. Tabelog itu isinya tempat makan, tapi itu kayak aplikasi lokal gitu Jepang. Jadi kayak biasanya kan kalau kita search di Google Chrome itu kan kayak yang keluar kan yang bahasa Inggris kan, yang terkenal doang. Tapi sebenarnya banyak makanan-makanan yang cuma lokal doang yang tahu, yang enak. Nah itu tidak terdeteksi untuk turis gitu. Which is untuk mereka bagus juga sih, tapi untuk turis kan suwe banget nih gitu kan. Udah gitu yang makanan-makanan turis biasanya harganya lebih mahal lagi. Iya betul. Dan rasanya belum tentu lebih enak daripada yang lokal. Itu Tabelog itu katanya yang untuk ngebantu itu. Iya. Biasanya sih kalau misalnya untuk restoran kadang kita suka get lost gitu ya Bi. Kayak bodo amat lah yang lagi viral apa, tiba-tiba kita belok aja gitu ke restoran yang kayak sekiranya nih aman untuk kita makan gitu ya. Terus kayak ya udah tiba-tiba tahu-tahu enak gitu kan, enak banget gitu-gitu lah. Kalau ya terserah, makanya kita nggak pakai Tabelog tuh karena kita emang desain itu untuk kayak yaudah kita get lost aja lah untuk makanan gitu. Yang penting kita tahu nih apa rambu-rambu untuk kita untuk nggak makan gitu. Nah, sama ya itu tadi MyMizu. Oh iya MyMizu. Itu penting banget sih MyMizu. MyMizu penting banget bener-bener. Nah lanjut ya. Tips terakhir, tips nomor 10 adalah tips belanja yang menguntungkan. Misalnya ke Donki itu yang tax free, terus hunting figure atau anime itu yang second, sama hati-hati di area-area yang red district gitu ya. Itu Kabukicho paling ini. Betul. Nah, ini yang Donki tuh yang tax free ini Don Quixote ya kan, Don Quixote. Itu tuh di mana-mana. Konteks dulu Donki itu apa? Ya Don Quixote tuh di mana-mana, itu tuh kayak toko serba ada, tapi gede gitu. Kayak bukan supermarket sih. Pokoknya dia toko oleh-oleh. Toko oleh-oleh tapi ada semua hal. Iya, tapi semua dia jual, palu gada, apa yang lu cari ada pasti. Makanan ada, pakaian ada, terus kayak barang-barang masih perkakas yang kayak Mister DIY gitu ada juga, semua pokoknya ada lah. Ada dari yang buat anak-anak sampai yang adult ada, pokoknya itu lengkap, selengkap-lengkapnya lengkap gitu. Dan biasanya kalau misalnya turis itu kalau mau nyari oleh-oleh emang ke situ ngincernya si Don Quixote itu. Walaupun mungkin ada tempat yang lebih murah ya, tapi paling lengkap pasti Donki. Biasanya minimal makanan tuh pasti ke Donki. Karena biasanya kalau di Donki misalnya satu lantai tuh untuk makanan doang. Nah, udah orang tuh get lost di situ tuh, udah kayak nyari-nyari makanan buat oleh-oleh, bawa pulang oleh-oleh. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, biasanya kan kalau ke Donki itu mostly memang mendekati hari kepulangan, karena emang itu biasanya buat oleh-oleh. Nah, itu langsung ke bayarnya itu di bagian tax free. Kenapa? Biar dapat potongan juga pertama. Konteks dulu, tax free itu apa? Tax free itu kayak potongan pajak gitu. Iya, jadi kan sebenarnya barang-barang di sana tuh udah dipajakin gitu kan. Tapi karena kita turis, jadi pajaknya di cancel, simpelnya kayak gitulah, dihilangin gitu buat biar supaya turis tuh nggak kena pajak gitu, fair dong gitu kan. Kita kan nggak tinggal di sana gitu. Nah jadi kayak di mana-mana biasanya bukan biasanya. Hampir semuanya tuh nyediain tax free, cuman kadang term and conditionnya berlaku gitu. Misalnya ada beberapa toko yang kayak harus minimumnya belanja 5.500 yen baru kena tax free gitu. Tapi secara general mayoritas tempat itu ada tax free ya? Iya betul. Nah tapi ini juga salah satu tips, kalau misalnya mau pakai credit card supaya bisa kena tax free itu credit card holdernya atau yang punya credit card namanya itu harus sama kayak yang punya paspornya gitu. Itu baru biar kayak match gitu buat dapet tax free. Karena kalau misalnya misalnya kita pinjem kartu kredit keluarga kita nih, kita bawa gitu kan, tapi kan paspornya kita gitu, terus nggak match. Nah itu biasanya mereka nggak mau ngadain tax free. Karena kayak apa sih, kayak pencurian gitu ya. Iya, kayak mereka kayak mereka kan juga meminimalisir resiko gitu kan. Jadi mereka nggak mau kayak gitu. Jadi kalau misalnya biasanya kalau mau simpel ya udah biasanya kita pakai cash gitu ya. Kayak udah cash nih gitu ya. Biasanya udah dapet tax free gitu. Nah,
Balik lagi yang ke Donki itu kalau misalnya habis belanja itu bayarnya ke bagian tax free. Kenapa? Itu yang pertama tadi biar dapat tax free juga kalau misalnya belanjanya di atas 5.500 atau something. Nah, yang kedua, kalau di Donki itu dia tuh nyediain plastik tax free. Jadi makanannya itu di-pack sama mereka, dikompres di bagian dikompres pakai kantong belanjaan tax free itu. Jadi kayak ada tas belanjaan khusus gitu ya. Iya, jadi biasanya kan kita belanja tuh pakai kresek doang biasa gitu. Nah, itu tuh dia ada plastik lagi tulisannya tuh tax free gitu. Kenapa? Itu tuh supaya di Jepangnya tuh tahu kalau ini tuh buat konsumsi di negaranya sendiri ya, gitu. Bukan buat dijual lagi gitu. Nah, dijual lagi di negara sendiri gak apa-apa sih, iya, tapi jangan di Jepangnya. Iya, gitu. nah tapi itu nggak boleh dibuka. Jadi kayak kalau misalnya emang ada makanan yang mau dimakan, dipisahin sama yang buat dipakai buat dibawa buat oleh-oleh gitu. Karena once itu udah masuk plastik tax free, nggak boleh dibuka gitu. Dibukanya harus dirobek gitu ya. Iya, dirobeknya di rumah gitu. Iya, sampai udah pergi dari Jepangnya gitu. Jadi kalau jadi nanti biasanya di bagian sama kasirnya suka ditanya, ada nggak makanan atau barang-barang yang mau dikonsumsi sebelum kepulangan gitu. Kalau ada dipisahin, nanti yang lainnya di-pack di plastik tax free gitu. Nah, terus tadi hunting anime figur ya. Iya. Itu yang second. Nah, ini buat yang para wibu gitu ya. Ini again kita nggak ngomongin fashion karena emang kita nggak ke arah sana gitu ya. Maksudnya ke Jepang tuh emang tujuan. Itu sebenarnya surga juga untuk fashion ya, tapi emang kita enggak sih. Iya, jadi kita nggak punya tips untuk fashion karena emang kita totally nggak hunting fashion sama sekali gitu ya. Iya beli baju tapi ya udah cuman baju doang gitu. Dan itu tuh kayak ya udah kayak ke Uniqlo atau Gio doang udah selesai gitu ya, enggak yang kayak thrifting gitu enggak. Nah, tapi kalau anime emang kita wibu gitu ya, bau bawang. Itu kalau mau hunting figur atau anime, kita tuh biasanya akan merekomendasikan kecintaan kita. Toko kecintaan kita adalah Lashin Bank. Best banget itu Lashin Bank. Entah kenapa ya, orang-orang kan biasanya ke Surugaya atau ke Book Off atau ke Mandarake gitu kan. Tapi ini Lashin Bank tuh nggak, apa entah karena baru atau gimana, tapi nggak pernah disebutin dan apalagi kalau misalnya Lashin Bank bukan tempat turis ya. Harganya bro murah banget. Paling murah kita udah bandingin ya, dia sama yang lain-lain. Iya. Secara general ya, paling murah emang di Lashin Bank sih. Iya, tapi bukan berarti kita nyuruh kayak udah ke Lashin Bank aja gitu, enggak. Bukan nggak nyuruh gitu, tapi secara general yang murah-murah di situ. Iya, kalau kita nyuruhnya, kalau misalnya dimanapun kalian menjajaki kaki mau hunting figur, coba cari Lashin Bank terdekat, datengin. Pokoknya datengin itu setiap toko Lashin Bank karena kan itu kan kayak sebenarnya second hand ya. Karena toko second hand kita nggak tahu kan wanginya ada di mana gitu kan. Dan biasanya Lashin Bank selalu wangi gitu kan. Cuman kesalahan kita waktu itu hunting figur di Kyoto di Lashin Bank, kita nggak tahu itu Lashin Bank gitu kan. Dan itu murah banget. Itu paling murah ya. Iya, selama itu kita paling di sana, murah banget. Dan kita di sana kayak menahan diri banget ya. Iya, pokoknya. Bahkan awalnya kamu nggak mau masuk ya. Iya, aku paksa ke sana. Pokoknya tuh Lashin Bank, kayak toko-toko gitu, nggak cuma Lashin Bank sih, toko-toko second hand gitu. Kalau figur, kalau misalnya bukan di Akihabara, itu biasanya agak lebih murah. Kalau di Akihabara walaupun second tuh agak lebih pricey. Karena emang itu tempatnya sih. Iya, karena emang itu tempatnya para wibu di situ gitu ya. Gitu, tapi emang lebih mahal. Iya, nah ini juga saran sih buat kalian yang mau hunting figur kayak kita. Kesalahan kita tuh kita mikirnya, oh ya udah Akihabara adalah dunia para wibu. Jadi kita nyari hotelnya yang sekitaran Akihabara gitu kan. Emang dengan niatan kayak oh yaudah kalau bisa hunting figur tuh lebih enak di situ. Tapi menurutku paling enak itu di Ikebukuro. Itu lebih enak sih. Book off-nya juga murah-murah, gede juga book off-nya. Terus juga banyak banget toko-toko yang kayak Lashin Bank-nya juga, Miami-nya juga itu lebih murah. Kayak ini soalnya kayak tier 2-nya ya. Dari per kayak gitu kan tier 2-nya gitu. Jadi iya, harganya enggak semahal di Akihabara. Iya. Saranku sih better nginepnya di Ikebukuro aja. Karena itu bener-bener kayak Akihabara tapi dia lebih murah aja gitu. Pokoknya gitu sih. Sama satu lagi, kalau misal hunting ya, terus misal kayak kalian ini udah nemu barang paling murah gitu, ambil dulu. Apalagi kalau misalnya udah beda kota gitu ya, kayak Kyoto. Kayak kemarin kita kesalahan kita kan kayak di Kyoto tuh kita nahan-nahan tuh kayak
udah pasti di Tokyo tuh lebih banyak, lebih murah. Apaan? Sampai detik itu kayak, kenapa itu di Lashinben Kyoto ya tidak kita ambil semuanya karena lebih murah gitu. Jadi better kayak menyesal harganya lebih lebih turun dikit daripada nggak keambil barangnya gitu. Namanya itu. Yang terakhir ya hati-hati sama red light district sih, ya Kabukicho ya. Iya, ini apalagi kalau yang family friendly ya. Itu kurang family friendly. Jadi kalau ke tempat-tempat yang kayak gitu better pas terang aja ya, siang hari gitu. Jadi ngeliat ya kayak gini. Nah, pas malam jangan ke tempat-tempat seperti itu, jangan ganggu orang. Pokoknya kalau ke Kabukicho yang itu the dark side semua kayak gitu ya. Kalau Kabukicho tuh kayak udah pagi sore aja gitu buat ngeliat oh ini tuh Kabukicho, udah that's it gitu. Tapi kalau misalnya emang mau malam ya nggak apa-apa juga, tapi hati-hati karena ya kayak ya pokoknya jangan sembarangan menyentuh deh gitu, atau sembarangan menyapa, pokoknya hati-hati aja gitu udah gitu. Ya kalau misalnya mau foto udah foto aja tuh di apa itu yang garda merahnya gitu ya. Ya pokoknya udah itu Kabukicho udah selesai gitu. Gitu. Oke, gitu kali ya. Ya. Jadi itu dia 10 tips dan trik yang paling berguna selama kita itu di Jepang. Jadi kalau misalkan yang dengerin nih sampai di titik ini, kalau punya tips pas ke Jepang apa, boleh mungkin tulis di kolom komentar lah ya, dikasih tahu. Jadi bisa bantu yang lain-lain juga yang nonton gitu, yang mau ke Jepang juga gitu. Gitu. Nah, terakhir ya jangan lupa share ke teman-temannya yang lain. Dan apalagi yang punya rencana untuk liburan ke Jepang. Sumpah, kalian bakalan ketagihan dan pengen balik lagi. Gitu. Seru. Oke, gitu aja kali ya untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dane.